Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan resume jurnal untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan jurnal analisis pengaruh tingkat kematian akibat COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat di Indonesia. Berikut merupakan data diri saya, yaitu Vinditriana Putri, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komaryatus Soliha. Di sini merupakan keterangan jurnal yang diresum dengan judul jurnal analisis pengaruh tingkat kematian akibat COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia dengan nama penulis Salma Matla Ilpach dan Nunung Nurwati, dengan nama jurnal Pekerjaan Sosial dari ISN 2620-3367 volume 3 nomor 1 tahun Juli 2020. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, berawal dari salah satu kota di Cina, yaitu Wuhan, yang dilaporkan terdapat 27 orang menderita penyakit mirip pneumonia, demam, kesulitan bernafas, dan paru-paru yang tidak normal. Dilansir dari Life Science pada 15 Januari 2020, WHO menyatakan bahwa virus misterius ini adalah virus baru yang bernama novel coronavirus atau dikenal dengan 2019 nCoV, dan adanya peraturan pemerintah yang semakin ketat seperti physical distancing untuk mencegah tingginya penyebaran virus ini menyebabkan kesehatan mental yang kurang baik. Hal ini termasuk ke dalam pengaruh tingginya tingkat kematian di Indonesia. Tinjauan pertama yaitu tentang kesehatan mental, di mana kesehatan mental yang baik ini adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga kita dapat menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang sekitar. Lalu juga seseorang yang bermental sehat ini juga menggunakan kemampuan dan potensi secara maksimal. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan seperti mental, emosi, dan pola berpikir. Lalu juga terdapat beberapa jenis kesehatan mental yang paling umum, yaitu stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Metode yang digunakan yaitu metode literatur. Di sini ada beberapa yang digunakan, yaitu berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Untuk yang pertama, yaitu konsep mortalitas sendiri, di mana kematian atau mortalitas ini merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen yang lainnya adalah kelahiran, fertilitas, dan mobilitas penduduk. Di sini terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yaitu kematian, yaitu ada faktor langsung atau faktor dari dalam, yaitu umur, di mana seorang manusia ini memiliki kapasitas atau batas untuk hidup di dunia ini. Dan faktor yang kedua yaitu faktor tidak langsung atau faktor dari luar, berupa tekanan bisa psikis maupun mental. Lalu selanjutnya, tingginya tingkat kematian akibat virus corona ini disebabkan oleh faktor individu dan faktor luar individu. Di faktor individu sendiri ada 3 faktor. Yang pertama yaitu usia, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik. Di sini bukan hanya lansia saja, karena menurut data menyatakan bahwa umur 40-49 tahun juga menyumbang angka kematian sebanyak 12,5%, dan di bawah 40 tahun sebanyak 6,25%. Itu faktor yang kedua, yaitu penyakit bawaan yang telah dialami oleh orang yang bersangkutan dan kurang awareness dari masing-masing individu terhadap virus corona. Selanjutnya adalah faktor luar individu, yaitu fasilitas kesehatan yang kurang memadai, keterlambatan hasil uji swab, kurangnya tenaga medis yang menangani pasien, dan peraturan pemerintah yang masih belum efektif. Banyaknya jumlah kematian yang bertambah hari demi hari akibat virus corona ini menimbulkan gejala dan penyakit fisik masyarakat di Indonesia serta kesehatan mental. Di mana tekanan selama pandemi global ini menyebabkan beberapa gangguan pada kesehatan mental, yaitu seperti ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akibat kecemasan diri sendiri maupun orang-orang terdekat, karena informasi bahwa kematian akibat virus corona ini semakin meningkat. Lalu perasaan ketakutan tersebut menyebabkan seperti
perubahan pola tidur, pola makan, rasa tertekan dan sulit berkonsentrasi, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan sosial, lalu juga penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, serta munculnya gangguan psikomatis. Hasil yang didapat dengan metode literatur tersebut yaitu bahwa terdapat kurang lebih 200 negara yang telah terkena virus ini dari yang sebanyak yaitu Amerika Serikat dengan kurang lebih 186.000 orang positif corona, lalu Italia sekitar 105.000 kasus, Spanyol 95.000 kasus. Di mana tingginya tingkat kematian ini yang sudah disimpulkan yaitu ada 2 faktor individu yang meliputi usia dan juga ada faktor luar individu yang meliputi fasilitas, keterlambatan, dan teknis-teknis seperti kurangnya tenaga medis. Selanjutnya yaitu dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, terdapat 3 poin yang dapat disimpulkan, yaitu bahwa COVID-19 ini merupakan sekumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan. Dampak dari virus ini tidak hanya menyebabkan pernafasan ringan, namun juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia dan bisa menyebabkan kematian. Poin yang kedua yaitu bahwa banyaknya jumlah kematian yang bertambah hari demi hari akibat virus corona ini tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik, namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mencakup kesehatan mental dan berdampak pada gangguan yang menghambat kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Poin yang ketiga yaitu ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa cemas akibat COVID-19 ini agar tidak terjadi gangguan mental, yaitu dengan kegiatan positif di rumah, menggunakan aktivitas fisik seperti berolahraga atau melakukan yoga untuk menghilangkan stres, lalu mengkonsumsi makanan bergizi, membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, juga menggunakan media online untuk tetap berkomunikasi dengan orang dan bersosialisasi. Lalu yang terakhir yaitu dengan melakukan meditasi untuk mengendalikan kecemasan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata.